Saya rasa adanya mereka pemain keturunan ini sangat membantu sekali ya, terutama di timnas ya. Jadi begini, mereka aja pemain naturalisasi ini yang punya darah keturunan, sangat kepingin banget dipanggil membela tim nasional. Ya, itu baru namanya jiwa nasionalisme. Kalau saya lihat sekarang nih ya, kepingin sekali. Sedangkan pemain kita nih kadang-kadang. Saat semua orang masih bahas skuad STY yang dikerjai wasit, media Belanda tiba-tiba sebut kalau dua striker Eropa segera merapat ke timnas Indonesia. Itu mau nggak mau emang menarik gitu loh, minat. Udah daripada lo nunggu pemanggilan di timnas lo tapi nggak kunjung datang juga gitu. Kalaupun datang mungkin lo cuma sekali pemanggilan tanpa dimainin, ataupun tanpa dapat menit main di pertandingannya, ya sama bong juga gitu kan. Lebih baik yang lo mungkin lebih besar kesempatannya untuk tampil di timnas Indonesia mungkin. Ya mungkin sekarang banyak yang sedang menimbang-nimbang nih. Apa iya ya pilihan itu datang? Hilgers kan akhirnya melakukan itu. Ketika semua orang masih sibuk mengurusi wasit kontroversial Ahmed Alkaf, media Belanda tiba-tiba sampaikan kabar gembira bagi timnas Indonesia. Berdasarkan rilis terbaru dari media asal Belanda tersebut, timnas Indonesia akan segera kedatangan dua pemain baru yang berposisi di lini serang. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang tengah mendapat nasib apes lantaran kemenangan di depan mata sirna setelah disamakan oleh Bahrain. Lebih menjengkelkan lagi, gol penyama kedudukan dari Bahrain hadir karena wasit tak meniupkan peluit berakhirnya laga, padahal waktu tambahan sudah habis. Situasi inilah yang membuat seluruh elemen timnas Indonesia kalut karena posisi skuad Sintayong kini merosot di peringkat kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, di tengah polemik keputusan wasit tersebut, timnas Indonesia bakal ketimpaan kabar baik dari media asal Belanda. Menurut media Belanda, timnas Indonesia tidak lama lagi bisa meresmikan dua penggawa anyar keturunan Eropa yang dikabarkan semakin dekat ke skuad STY. Sebelumnya, timnas Indonesia baru saja menyelesaikan proses naturalisasi terhadap dua pemain Belanda yakni Miss Hilgers dan Eliano Reijnders. Kemudian, Mauro Zelstra, Kevin Dix, hingga Hairor Yedewal juga dikabarkan semakin dekat untuk mengenakan seragam kebesaran timnas Indonesia yaitu merah putih. Akan tetapi, bukan Mauro Zelstra, Kevin Dix, dan Hairor Yedewal yang dirumorkan bakal segera bergabung dengan timnas Indonesia besutan Sintayong. Media asal Belanda tersebut mengatakan bahwa pemain yang semakin dekat untuk berseragam timnas Indonesia ialah Miliano Jonathans. Nama Miliano Jonathans memang tengah banyak dibicarakan belakangan ini. Selain tampil moncer di Liga Belanda, dia juga punya garis keturunan Depok. Sejak musim lalu, penampilan Miliano Jonathans di kompetisi Eropa menyedot atensi penggemar dengan melesakkan 3 gol dan 1 assist dari 28 laga bersama klubnya, Vitesse. Pun halnya di awal musim ini, Miliano Jonathans langsung mengumpulkan 3 gol dan 1 assist hanya dari 7 kali pertandingan bersama Vitesse Arnhem. Berkaca dari ketajamannya itu, media Belanda Gelderlander mengungkapkan jika Miliano Jonathans siap bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, menurut Gelderlander, Miliano Jonathans masih berpikir panjang apakah dia mau mengambilnya tawaran dari timnas Indonesia atau tidak. Pasalnya, winger berdarah Depok, Jawa Barat ini masih sangat mengharapkan panggilan Belanda junior. Hal ini bukan mustahil karena Miliano Jonathans tampil cukup baik di liga. Bukan cuma Miliano Jonathans, dalam artikel yang sama Gelderlander juga mengatakan jika Ole Romeni dikabarkan telah masuk ke radar timnas Indonesia. Kini, Ole Romeni kabarnya sedang mengadakan pembicaraan bersama PSSI dan manajemennya untuk segera memperkuat timnas Indonesia. YouTuber Yusa Nugraha membeberkan situasi Ole Romeni yang disebutnya tidak menolak timnas Indonesia, namun memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam merah putih.
Situasi oleh Romeni itu dibeberkannya lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha dengan judul, "Pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan." Dalam unggahan tersebut, Yusa menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan penyerang milik FC Utrecht itu. Ya, PSSI sudah komunikasi dengan dia. Oleh Romeni, Pak Erick Thohir juga sudah komunikasi dengan dia. Dan semua tahap, langkah Pak Erick sudah benar, sangat profesional, kata Yusa. Meski PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak oleh Romeni, tetap saja belum ada titik temu antara kedua pihak. Walau belum menemui titik temu, Yusa memastikan bahwa hal ini bukan berarti oleh Romeni menolak membela timnas Indonesia. Mantan pemain didikan Feyenoord itu mengatakan jika oleh Romeni masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan membela negara leluhurnya. Nah, ini bukan berarti kalau dia tidak mau bermain di timnas Indonesia. Mungkin dia masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan, lanjutnya. Yusa pun membandingkan kasus oleh Romeni ini dengan Justin Hubner yang sempat sulit dinaturalisasi dan kemudian memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Kita tahu di masa lalu ada Justin Hubner. Dia juga membutuhkan waktu untuk bisa benar-benar kasih jawaban pasti untuk membela timnas Indonesia, pungkasnya. Sebagai informasi, oleh Romeni disebut-sebut merupakan daftar teratas pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk mengisi lini serang timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari catatan pemain berusia 24 tahun itu. Di musim ini saja, dirinya telah melesakkan 2 gol dari 6 pertandingan di Eredivisie 2024/2025. Jika mundur ke belakang, pemain keturunan Medan, Sumatera Utara itu juga pernah menorehkan catatan apik dengan mencetak 11 gol dari 33 laga di Eredivisie 2022/2023. Catatan-catatan apik itu membuat oleh Romeni diyakini menjadi pemain yang tepat untuk mengatasi mandulnya lini serang timnas Indonesia. Dengan alotnya proses pendekatan ke oleh Romeni, Yusa Nugraha pun menuturkan bahwa naturalisasinya kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Meski begitu, timnas Indonesia tampaknya tak akan pusing mencari penyerang-penyerang keturunan baru, seiring adanya minat yang datang dari penyerang keturunan lainnya. Sebagai contoh ada Mauro Zelstra dan Miliano Jonathans. Nama pertama bahkan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dokumen untuk naturalisasi. Sedangkan Miliano Jonathans juga terang-terangan mengaku terbuka membela timnas Indonesia usia tampil apik bersama Vitesse Arnhem di kasta kedua Belanda atau Eerste Divisi musim ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dan PSSI secara terang-terangan mengaku kesulitan untuk mencari striker keturunan untuk menambah daya gedor skuad Garuda. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every